kasih Bu Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, khususnya guru penggerak, dan tak lupa semuanya Bapak Ibu guru, penjelasannya apa sih Bu? PP, pengajar praktik, dan juga Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Sragen. Terima kasih sekali atas kehadiran Ibu Bapak semuanya memenuhi undangan dari sekolah, yang mana agenda kita hari ini adalah berbagi modul satu dari teman-teman kita dari guru penggerak. Pertama, marilah pada semuanya kita tidak pernah berhenti untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah sampai saat ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam rahmat dan hidayah Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan penuh dengan ketulusan dan keikhlasan akan mendapatkan keberkahan, baik itu ilmu, tentu saja banyak rezeki sebenarnya pasti ya. Apapun yang kita lakukan, rezeki itu tidak harus berupa uang ya. Jadi rezeki itu ya kita sehat, kita sempat belajar, kita sempat bersilaturahim, kita sempat bertemu dengan teman-teman, saling mendoakan, itu adalah rezeki. Nah, kesempatan ini adalah rezeki bagi yang bisa hadir. Alhamdulillah, pasti Allah akan catat sebagai amal kebaikan. Amin. Untuk teman-teman yang mungkin tidak bisa hadir, kita doakan mudah-mudahan juga dalam keadaan sehat. Amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Sekolah kita ada 9 calon guru penggerak. Ini adalah kesempatan juga bangga dan bahagia buat kita semuanya. Karena dengan adanya beliau bersembilan, tentu saja memberikan banyak kekuatan nanti perjalanan di sekolah penggerak kita. Saya berharap banyak kepada penjenengan semuanya. 9 CGP pada kesempatan ini sudah menyelesaikan modul 1. Penjenengan punya tugas dan kewajiban memberikan atau berbagi kepada Bapak Ibu guru yang lain. Monggo, ini kalau bersembilan tentu saja agak lumayan lah, bisa kompak, bisa bareng-bareng. Coba bayangkan kalau hanya 2 orang, ya, atau cuma 1 orang, ya itu. Nah, alhamdulillah juga kita syukuri sekolah kita sudah sekolah penggerak. Jadi semuanya sudah terkondisikan untuk mengikuti gerakan dari penjenengan. Itu disyukuri, itu rezeki. Bayangkan sekolahnya belum sekolah penggerak, penjenengan 1 orang atau 2 orang saja mau bergerak tidak didukung oleh stakeholder yang ada, itu ya sulit ya, sulit. Ini sebenarnya tadi saya juga masih ikuti Zoom dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah belum selesai. Itu juga tentang kurikulum baru, prototipe atau prototipe. Itu sama itu dengan sekolah penggerak kita sama. Bahkan tadi ditawarkan kepada sekolah yang siap silahkan pakai. Ada yang usul, kenapa enggak semua? Ya enggak boleh, karena pemerintah enggak bisa mewajibkan semua pakai itu gitu ya, enggak berani. Atau gantung kondisi. Nah, ini kita syukuri, ini ada rezeki di kita kondisinya sekolah penggerak, penjenengan berbanyak, tentu saja lebih nyaman. Bapak Ibu khususnya CGP, ini kesempatan yang bagus, penjenengan diberi tugas dan juga mengandung makna memberikan ilmu yang sudah menyenangkan 4 bulan, mungkin ya sekitar 4 bulan, lumayan capek ya, berdarah-darah mungkin kalau dibilang pembelajaran atau yang penjenengan ikuti sampai malam, sampai ya saya bayangin aja juga. Alhamdulillah penjenengan kuat, penjenengan sehat semuanya dan bisa ikuti semua kegiatan itu. Ini bagikan kepada teman-teman, karena teman-teman juga sangat-sangat menanti ilmu yang penjenengan punya. Penjenengan sudah dapat banyak, berikan nanti sudah. Setelah itu ada sesi lagi kan, mungkinnya tentu modul 2 dan seterusnya. Baiklah Bapak Ibu, mungkin saya tidak panjang lebar karena nanti juga masih ada acara di aula. Saya berharap semuanya berjalan lancar
dan teman-teman kami semuanya sebagai peserta, saya minta tolong juga ikuti sampai selesai. Mungkin yang ada masih di luar nanti segera di WA biar segera bergabung, ya, biar selesai bisa mengikuti. Ya. Dan teman-teman CGP, ini memang penjenengan adalah yang selalu sudah diumumkan, diwacanakan adalah calon kepala sekolah, calon pemimpin di dunia pendidikan. Ini benar-benar saya berharap betul pasti dari penjenengan nanti mudah-mudahan semuanya bisa meneruskan menjadi kepala sekolah yang bisa lebih banyak bermanfaat untuk banyak orang. Saya kira itu Bapak Ibu, marilah acara sesi berbagi modul 1 program pendidikan guru penggerak angkatan 4 SMA Negeri 1 Sragen saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala bimbingan, anugerah dan rahmatnya kita masih dipertemukan, dikumpulkan di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir di tempat ini dalam rangka untuk berbagi ilmu yang saya sudah dapat walaupun sedikit pada saat pelatihan calon guru penggerak. Dan semoga kesempatan kali ini yang akan saya bagikan yaitu yang pertama pendidikan Ki Hajar Dewantara refleksi filosofis dan yang kedua nanti budaya positif bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baiklah, Bapak Ibu sudah siap semua? Siap. Kita mulai dari sekarang yaitu tentang modul 11 refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya, jadi capaian yang akan kita capai yaitu capaiannya pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara pada konsep lokal kelas dan sekolah. Yang kedua, keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga, sikap reflektif kritis dalam mengembangkan dan menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan yang diamanatkan oleh Ki Hajar Dewantara dan mampu berkolaborasi dengan murid untuk mencapai potensi diri murid yang optimal pada ekosistem pembelajaran. Nah, sekarang saya juga akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bambang Triwijayanto, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Sragen, unit kerja SMA Negeri 1 Sragen. Refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran itu dibedakan. Pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Refleksi pembuka, pikirkan suatu pengalaman proses pembelajaran yang merefleksikan atau mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang dapat saya lakukan agar proses pembelajaran yang merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud pada konteks kelas dan sekolah. Ya, akan kita bahas satu persatu.
Yaitu dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya atau hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Di sini kita akan mendapatkan 3 kata kunci. Yang pertama adalah kodrat. Ya. Kodrat itu dibagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ialah kodrat yang dimiliki anak sejak ia dilahirkan. Kodrat alam artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi, sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat yang kurang baik. Kodrat zaman artinya kondisi situasi yang berubah-ubah menyesuaikan waktu atau zamannya. Pendidikan itu tidak statis tapi senantiasa dinamis. Kata yang kedua adalah menuntun. Menuntun bahwasanya pendidikan itu berfungsi untuk menuntun kodrat alam yang tadi sudah dimiliki anak sesuai dengan kodrat zamannya. Bahwa dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Yang ketiga adalah keselamatan, ya, dan kebahagiaan. Mewujudkan sebuah peradaban manusia atau kebudayaan yang selamat dan bahagia yang tidak meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan. Itu peran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama tadi adalah menuntun. Sekarang kita lanjutkan. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah petani. Jadi, seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam jagung misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman. Jadi di sini bahwasanya peran seorang pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani. Anak-anak itu seperti benih jagung yang ditanam oleh Pak Tani di lahan yang sudah disediakan. Bila biji jagung itu ditempatkan pada persemaian tanah yang subur dan mendapatkan sinar matahari yang cukup dan pupuk yang cukup, pengairan yang baik, walaupun biji jagung tersebut bijinya kurang baik atau berkualitas, maka dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Bapak Tani. Demikian juga sebaliknya, meskipun biji jagung yang ditanam tersebut adalah bibit yang berkualitas, namun jika tidak mendapatkan perawatan yang baik atau di tempat gersang tidak mendapatkan cukup sinar matahari, air, pupuk ditambah dengan tidak dapat perawatan dari Pak Tani, maka tidak bisa tumbuh dengan optimal. Itu yang dimaksud dengan bahwasanya peran pendidik itu diberatkan sebagai seorang petani. Di sini itu mengandung maksud bahwasanya bahwa kita sebagai pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar murid yang berbeda-beda. Kita harus memberikan kebebasan pada murid untuk menyumbangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat dan minat siswa dalam arti merdeka belajar. Tetapi kebebasan itu bukan berarti mutlak, ya, perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak-anak tidak kehilangan arah dan membahayakan diri sendiri.
Terus kita lanjutkan bahwasanya dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang ketiga adalah budi pekerti. Budi pekerti watak karakter adalah bersatunya perpaduan harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi itu meliputi pikiran, perasaan, kemauan, sedangkan pekerti adalah tenaga. Jadi perpaduan cipta, karsa, karya, dan pekerti akan mewujudkan keseimbangan atau keselarasan hidup. Contohnya adalah pada permainan gamelan dan menenun sebagai berikut. Nah, ini adalah budi pekerti yang merupakan perpaduan harmonis antara perasaan, pikiran, kehendak sehingga memberikan semangat. Pendidikan harus mengapresiasi anak sebagai manusia. Terpenuhi tumbuh kembangnya menjadi insan dengan budi pekerti, cipta, rasa, karsa, dan dorongan untuk berkontribusi pada masyarakat. Jadi dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang ketiga budi pekerti itu maksudnya seperti itu. Kita lanjutkan. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang keempat adalah bermain. Bermain itu adalah kodrat anak. Jadi hakikatnya bermain itu adalah kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga atau cipta, karsa, karya, pekerti itu sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Itu maksudnya bahwasanya dalam pembelajaran di kelas hendaknya kita juga harus memperhatikan kodrati anak yang masih suka bermain. Coba kita lihat bahwasanya ketika kita melihat anak-anak sedang bermain, pasti mereka rasakan adalah apa? Senang, kegembiraan, riang, bahagia. Dan itu semua membuat kesan yang membekas di hati dan pikiran anak-anak. Jadi hendaknya guru juga memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar siswa senang dan tidak bosan. Jadi apalagi menggunakan permainan tradisional yang ada. Ya, itu seperti congklak, gobak sodor. Itu akan dapat mengajak anak untuk melestarikan kebudayaan. Nah, kalau saat ini kita hubungkan seperti misalkan kita mengajar di SMA, tingkat SMA dan saya kelas 12, permainan apa yang bisa saya tampilkan atau bisa kita terapkan untuk pembelajaran? Misalkan kalau saya adalah TGT, tim, game, turnamen dalam pembelajaran misalkan statistik atau mungkin limit atau mungkin yang lain. Jadi kita kolaborasi dengan siswa. Nah, sekarang kita akan lanjut bahwa pendidikan yang kelima itu berpihak pada anak. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu berpihak pada anak. Bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Pokoknya pendidikan harus terletak dalam pangkuan ibu dan bapak, karena hanya dua hal inilah yang dapat berhamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Sebab cinta kasihnya kepada anak-anaknya boleh dibilang cinta kasih tak terbatas. Jadi yang pendidikan yang berpihak pada anak itu maksudnya apa? Ini pemikiran tentang berhamba pada anak itu tercetus dari suatu penyesalan yang pernah dirasakan oleh Suwardi atau Ki Hajar Dewantara ketika menghadapi setumpuk pekerjaan yang belum terselesaikan. Tangis hati anak putrinya yang tiada henti-hentinya dirasakan sebagai suatu hambatan yang mengganggu tugasnya. Lalu dengan serta-merta diseretnya anak itu keluar dan tanpa berpikir panjang dibiarkannya Asti kecil menangis di balik pasang pintu rumah. Salju yang berjatuhan di jendela tiba-tiba menyadarkan kekalutan pikirannya, karena waktu itu adalah musim salju. Ia lalu secepatnya
lari, lalu dibukanya pintu dan Asti sudah tampak biru menggigil kedinginan. Suwarti menyesal, sangat menyesal sambil memeluk anaknya yang sedang tersengal-sengal berurai air mata itu. Terucaplah kata kasih sepenuh hati, kowe bakal dak mulya ake selawase. Artinya selamanya engkau akan aku muliakan. Jadi berhamba pada anak itu maksudnya sepenggal kisah dari Ki Hajar Dewantara yang sudah ia alami sendiri. Setiap anak atau siswa merupakan suatu pribadi yang unik, bahkan mempunyai karakter khas yang membedakan setiap anak dengan anak yang lain. Jadi bahkan seorang anak yang kembar sekalipun, ia tetap mempunyai watak dan karakter yang berbeda. Sesungguhnya setiap anak atau siswa itu memperoleh penghargaan sebagai suatu individu yang mendapatkan perlakuan berbeda dari gurunya. Mengapa? Karena tadi sudah kita sebutkan bahwasanya sejak dilahirkan setiap anak mempunyai perilaku, watak, karakter, bakat, minat, bahkan tingkat emosional, kecerdasan yang berbeda-beda. Kecerdasan selama ini yang kita ukur adalah kecerdasan IQ-nya saja, intelijensi, tetapi kita harus mengetahui bahwa sebetulnya kecerdasan itu tidak hanya IQ, tetapi mempunyai kecerdasan yang lain. Seperti apa? Kecerdasan bahasa, kecerdasan logika, kecerdasan musik, kecerdasan kinestik, dan mungkin yang lainnya. Jadi menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru itu mempunyai tugas among emban dan momong mengemban. Maka guru diibaratkan seorang pengasuh atau fasilitator yang mempunyai peran mengasuh, membimbing sang anak dengan ikhlas sesuai bakat dan minat yang diasuh. Maka hendaknya guru itu mencermati garis kodrat kemampuan siswa agar jiwanya merdeka lahir dan batin. Hal terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak didik sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan ing ngarsa sung tulodo, membangun semangat ing karya ing madya mangun karsa, dan memberikan dorongan tutwuri handa yani bagi tumbuh dan kembangnya anak, menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Jadi untuk berhamba pada sang anak, pendidikan itu harus berpusat pada murid. Nah, sekarang relevansi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara atau pesan kunci. Jadi maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sekarang pada saat Ki Hajar Dewantara dulu menuntun, pada pendidikan abad ke-21 sekarang menuntut itu yang bagaimana ya? Berkolaborasi, kritis reflektif, komunikasi, kreatif, dan inovatif. Kalau dulu pada saat Ki Hajar Dewantara itu tujuannya selamat dan bahagia, pada pendidikan abad ke-21 itu adalah well-being atau kesejahteraan lahir dan batin. Sekarang refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terakhir ya, kita akan modul satu-satu, kita akan merefleksikan sudah yang tadi kita sampaikan, gitu ya, bahwasanya kita sebagai guru, gitu ya, itu
rasanya malu jika tidak mampu atau enggan melaksanakan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, karena selama ini mungkin kita kurang berperan sebagai orang tua, sahabat siswa, atau mungkin kurang berkontribusi dalam menumbuhkan budi pekerti, penguatan karakter positif, atau mungkin kita tidak pernah atau kurang berpihak pada siswa. Apa? Karena sebetulnya filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Jadi sebetulnya itu tuh sudah ada sebelum kita lahir. Tinggi, monggo Bapak Ibu untuk berkontribusi positif dalam upaya meningkatkan pendidikan di Indonesia, terlebih pendidikan di SMA 1 ini khususnya. Mulai dari kita sebagai guru, mulai dari sekarang dan mulai dari hal-hal yang kecil, yakni dalam proses pembelajaran di kelas. Monggo bergerak bersama untuk melaksanakan Merdeka Belajar di kelas melalui kreativitas dan inovasi pembelajaran. Minimal kita akan bergerak mengambil satu filosofi Ki Hajar Dewantara untuk melaksanakan pembelajaran yang berkualitas di kelas. Kita bergerak bersama-sama sebagai ibaratnya sebagai seorang petani tadi, berhubungan dengan kewajiban kita sebagai pendidik. Bahwasanya sebagai pendidik seolah-olah kita seperti petani yang dalam kegiatan bertani seperti mempersiapkan lahan, menyemai bibit, penanaman, perawatan lahan, pemupukan, dan pemanenan. Melaksanakan semua konsep petani dengan perencanaan yang matang dan melaksanakan proses pembelajaran yang penuh inovatif dengan hati, jadi dengan paksaan. Karena memang kita melayani anak itu dengan hati. Karena sesungguhnya bahwa ruang kerja kita atau guru itu berada di hati dan pemikiran siswa kita. Nah, mungkin jadi dari modul 1 yang bisa saya tularkan atau saya berikan kepada Bapak Ibu guru tentang filosofi Ki Hajar Dewantara adalah yang tadi sudah saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada sesuatu hal yang bisa kita diskusikan bersama, karena di saat ini kita juga itu juga masih belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Mungkin ada sesuatu hal yang selama ini Bapak Ibu mau tanyakan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Monggo. Monggo Bu Ayu Chandra. Mohon pencerahannya Pak Bambang, bagaimana cara kita mengaplikasikan dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sedangkan pada kenyataannya kita saja mengajar secara klasikal dan minimal ada 36 anak di dalam kelas. Maka mohon solusi untuk hal tersebut. Terima kasih Pak Bambang. Ya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Terima kasih Bu Chandra. Mungkin bisa mewakili juga pertanyaan tersebut untuk teman-teman yang lain. Bahwasanya kita mengetahui kita mengajar secara kenyataan, kita itu misalkan Bu Chandra mengajar berapa kelas Bu Ayu? 11 tambah 6, 17 Pak Bambang. 17 kelas, jadi kita 17 ya juara ya, 17 dikali 36 siswa. Nah, itu kan begitu, apa yang bisa hafal murid segitu banyak, gitu ya. Karena setiap kelas atau setiap rombel itu kan 36 anak. Bahwa menuntut pada pemikiran Ki Hajar Dewantara bila kita implementasikan dengan pendidikan abad 21 adalah sama dengan kolaborasi, kritis reflektif, komunikasi, kreatif, dan inovatif. Maka tentu kita tetap dapat melaksanakan dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Menuntun anak-anak dengan bekerja sama dan menggerakkan seluruh ekosistem sekolah, sehingga pelaksanaannya akan menjadi lebih efektif dan efisien. Jadi kalau kita bekerja itu tidak sendiri Bu Ayu, jadi kita berkolaborasi dengan teman-teman yang lain juga. Mungkin dari teman guru BK, atau mungkin dari kesiswaan, atau mungkin yang lain juga, sehingga akan tercipta ekosistem pendidikan yang
Ada lagi mungkin yang akan ditanyakan? Cukup Pak Bambang. Cukup? Cukup. Oke, terima kasih. Dan kita nanti akan lanjutkan untuk yang filosofi budaya positif modul berikutnya. Masih semangat Bapak Ibu Guru? Semangat. Oke. Kita lanjutkan sekarang untuk modul 1.4. Nah, saya akan berbagi pengetahuan yang sudah saya dapat, ilmu yang sudah saya dapat. Untuk teman-teman mungkin kita juga masih belajar bersama-sama di modul 1.4 budaya positif. Oke. Nah, saya akan mulai bahwasanya untuk capaian modul 1.4 budaya positif itu yang diharapkan bahwasanya mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol, 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Pada modul 1.4 ini kita akan banyak sekali mengenal istilah-istilah yang baru kalau menurut saya ya, karena memang dulu kita belum pernah mendapatkan. Yang kedua, capaian khusus yang akan kita capai adalah menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Yang ketiga, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan sosial dan emosional murid. Nah, sekarang saya akan terangkan sedikit sebentar, yaitu tentang budaya positif. Jadi budaya positif atau ekosistem positif. Kita ambil contoh tadi, perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Jadi dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ini tadi menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang kita akan ke perubahan paradigma. Nah, pada kegiatan kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu Guru untuk melakukan kegiatan kepalan tangan. Jadi tolong nanti maju ke depan ya. Mungkin ada 2 Bapak Ibu Guru atau 2 Ibu Guru atau Bapak semua boleh. Sobeklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, sekarang saya minta tolong untuk mendemonstrasikan paradigma baru ini, yaitu kepalan tangan. Monggo Bu Novita, monggo silakan sama Bu Bu Ella, monggo. Ya, Bu Ella, monggo silakan. Silakan Bu Ella yang memegang sesuatu yang sangat berharga. Nah, sudah. Dan terus Bu Novita yang merayu agar Bu Ella membukakan tangannya. Silakan. Bu Ella, apa sih yang ada di genggamanmu itu? Ya, ini sesuatu yang sangat berharga. Wah, saya tertarik untuk mengambil sesuatu yang ada di genggaman Bu Ella itu. Buka dong. Jangan, ini sangat berharga. Tidak boleh ada yang mengambilnya. Aduh, pelit amat sih. Buka dong, bentar aja. Gak mau, ini penting sekali buat saya. Oh ya? Wah, penting sekali. Oke, buka genggaman itu, tunjukkan sama saya, nanti tak traktir deh. Gak mau, ini sangat penting pokoknya. Ini gak boleh ada orang lain yang membukanya. Aduh, tak ajak piknik deh. Ya, sampai
Nggak mau, Pak. Nggak mau. Ternyata Bu Ella nggak mau, Pak. Terus kesimpulan kita ya itu ya, tetap dipaksa mau enggak? Tidak mau, Pak. Dibujuk juga enggak mau? Ya sudah, ya. Terima kasih. Jadi apa yang terjadi? Ini ya. Nah. Kegiatan kepala tangan tadi, Bu Ella tidak mau membukakan kepalanya ya, tetap bersikuku untuk menggenggam tangan, tidak mau membuka. Nah, seperti itu berarti apa? Bahwasanya kesimpulan kita apa tadi? Paradigma tentang paradigma kepala tangan ini, bahwasanya kontrol diri itu terletak pada diri kita sendiri. Gitu, jadi tidak orang lain. Nah, sekarang kita teruskan bahwasanya perubahan paradigma teori kontrol sekarang. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi bahwa ilusi itu bahwasanya tidak benar ya. Jadi tidak percaya bahwa guru itu mengontrol murid. Yang kedua bahwasanya ilusi bahwa tidak percaya kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kritik dan membuat orang bersalah itu dapat menguatkan karakter, itu tidak dapat dipercaya. Tidak dapat dipercaya bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang terakhir, tidak dapat percaya bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak atau memaksa murid kita sebagai, kalau kita sebagai guru, kita berhak untuk memaksa murid. Itu juga tidak benar. Nah, terus sekarang tadi seperti tadi yang sudah dipraktekkan bersama bahwasanya semua perilaku yang dipertahankan dari Mbak Ella tadi mempunyai tujuan. Yang bisa mengontrol ya Mbak Ella sendiri. Jadi orang lain seperti Bu Novita tadi tidak bisa mengontrol Bu Ella. Dan itu kesimpulan yang akan kita peroleh. Nah sekarang apakah makna disiplin? Nah, ini kita kaitkan dengan disiplin. Jadi disiplin bahasa Latinnya itu adalah disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, sekarang dalam kenyataannya dalam dunia kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini sekarang sudah bergeser maknanya. Disiplin itu apa? Ya untuk dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau kita melaksanakan disiplin itu biasanya ketidaknyamanan yang ada di dalam diri kita. Karena apa? Kepatuhan tadi, gitu ya. Bukan dengan apa yang kita hargai, bukan dengan keyakinan kita melakukan itu karena memang itu kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi pergeserannya sekarang sampai di situ. Terus sekarang, hubungannya dengan teori motivasi perilaku manusia, bahwa disiplin atau peraturan itu yang pertama itu tadi apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini termasuk motivasi eksternal, motivasi yang berasal dari luar. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa itu contohnya? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, itu juga merupakan motivasi eksternal. Yang terakhir, yang ketiga, ini yang akan kita tuju untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya, ini adalah motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Jadi, teori motivasi perilaku manusia itu ada 3, yaitu motivasi eksternal, dan yang terakhir adalah motivasi internal dari dalam diri kita sendiri. Nah,
keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Sekarang kita akan membahas tentang keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, sekarang akan kita bahas mulai dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini coba. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Keselamatan. Iya, jadi keyakinan kita bahwa kita menggunakan helm itu agar kita selamat, bukan karena peraturan. Jadi bukan karena peraturan, ya ditilang, karena takut ditilang atau takut Pak Polisi bukan. Terus, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Kesehatan. Ya, untuk kesehatan. Jadi kita menyadari bahwasanya untuk kesehatan kita sendiri dan mungkin untuk orang lain, maka kita harus melakukan hal ini. Tanpa disuruh pun, tanpa ada peraturan pun, kita tetap akan melakukan. Dengan menghargai diri sendiri dan orang lain. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kedisiplinan. Ya, karena kedisiplinan, tanggung jawab tadi ya, karena berhubungan dengan orang lain, menghargai juga orang lain. Jadi sudah bedakan antara keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Untuk mendukung motivasi intrinsik tadi, motivasi ada 3 tadi, kita akan mengembangkan motivasi yang ada pada diri siswa atau pada diri kita sendiri, yaitu motivasi intrinsik. Kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Itu maksudnya keyakinan kelas. Nah, sekarang ada 2 ilustrasi, yaitu yang mana merupakan keyakinan kelas antara A dan ilustrasi B. Ilustrasi A silakan dibaca. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, tertib. Sedangkan kesepakatan kelas yang B, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi mana yang merupakan keyakinan kelas? Silakan. Yang A. Yang A. Monggo Bu Novita dulu. Yang A. Yang A. Yang keyakinan kelas yang A. Saya yang B, Pak. Yang B. Nah, coba untuk yang Bu Novita, kenapa yang A? Itu kalau menjaga kebersihan sekolah kan juga tujuannya baik, Pak. Ya, tujuannya baik untuk yang A. Karena melihat bahwa untuk menjaga kebersihan sekolah itu ada tujuannya. Doa sebelum baik. kegiatan juga baik. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan juga merupakan hal yang baik. Ya, bagus sekali. Terus kenapa yang B? Bu Ais. Kalau yang A itu masih bersifat umum, begitu. Tapi kalau yang B itu bersifat khusus, artinya di situ ada subjek yang dengan sadar melakukan sesuatu itu dengan sesuai dengan keyakinannya, gitu. Jadi di sini ada subjek kami, gitu. Kami guru dan murid, begitu. Jadi ya itu subjek yang menyepakati kebaikan-kebaikan yang harus dilaksanakan sesuai dengan konsekuensinya. Iya, kata Bu Novita, bahwasanya kalau yang A ini itu berlaku untuk murid. Ya, ini ya, kesepakatan kelas berlaku untuk murid. Kalau yang ini berlaku untuk semuanya, yang B itu kesepakatan kelas. Oh iya. Itu B. Ya, jadi keyakinan kelas itu berupa yang B karena di kelas itu tidak hanya murid, Bapak Ibu guru juga ada di kelas. Itu B. Nah, sekarang ada peraturan dan ada keyakinan kelas atau kebajikan yang akan kita tuju. Misalkan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya, ini keyakinan kelas atau kebajikan yang akan dituju itu apa? Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, peraturan-peraturan ini sebetulnya mempunyai keyakinan atau kebajikan yang ingin kita tuju. Coba saya ingin dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu apa itu? Keyakinan kelasnya. Menghormati, saling menghormati. Saling menghormati.
Ya, ini ya. Ya, bahwasanya dilarang mengganggu orang lain itu berarti keyakinan atau kebajikan kita tuju adalah menghormati orang lain atau diri sendiri. Terus juga sama, gunakan masker. Kebajikan yang akan kita peroleh adalah kesehatan atau keselamatan. Terus sekarang dihukum oleh penghargaan. Ini maksudnya dihukum oleh penghargaan itu apa tuh ini? Penghargaan kok ada, dihukum kok oleh penghargaan. Oke? Bahwasanya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, penghargaan kok bisa tidak efektif, penghargaan kok bisa merusak hubungan. Nah, itu maksudnya bahwasanya apa? Konsep dari penghargaan dan hukuman adalah merupakan teori behaviorisme. Ada stimulus tadi, maka ada respon. Di penghargaan diberikan agar performa meningkat. Jadi kita memberikan penghargaan kepada murid agar murid semakin termotivasi, biasanya gitu. Dan demikian juga sebaliknya, hukuman diberikan jika tidak performa baik alias berbuat kesalahan dengan harapan kesalahan itu diperbaiki di masa mendatang. Nah, sekarang penghargaan diberikan dengan niatan mulia agar memotivasi seorang anak agar meningkat motivasinya. Akan tetapi di satu sisi penghargaan ini sekaligus juga merupakan hukuman bagi murid yang tidak dapat menunjukkan performa yang bagus. Praktek pemberian penghargaan ini sudah sangat lama kita lakukan di dunia pendidikan. Kita sering ya Bapak Ibu, kita melakukan penghargaan pada murid, itu sering sekali. Ya, ranking, itu sering. Guru akan cenderung memberikan penghargaan agar anaknya lebih menjadi termotivasi di masa mendatang. Itu nanti tanpa kita sadari kita sering tuh melakukan di dalam kelas atau kita mungkin di keluarga kita juga memberikan anak kita hadiah kalau anak kita mendapatkan nilai yang bagus atau mungkin yang lainnya. Oke. Selama ini masyarakat pendidikan juga merespon baik mengenai pemberian penghargaan ini. Akan tetapi nampaknya ada hal-hal yang perlu diwaspadai dalam pemberian penghargaan ini yang ternyata di saat yang sama dapat menghukum. Konsep dihukum oleh penghargaan itu dicetuskan pertama kali oleh Alfie Kohn. Dalam hal itu seringnya tidak disadari, guru akan cenderung menganggap bahwa mereka yang diberi penghargaan akan senantiasa termotivasi. Sedangkan yang tidak mendapatkan penghargaan diharapkan juga untuk termotivasi sehingga di masa depan dia akan baik sehingga nantinya akan mendapatkan penghargaan. Nah, sekarang mari kita bayangkan pada saat memberikan penghargaan pada saat upacara bendera. Saat upacara bendera hari Senin, teman-teman yang ranking 1 di masing-masing kelas dipajang di depan, dielulukan seluruh guru dan mendapatkan hadiah. Sedangkan murid-murid lain yang berbaris di tempatnya sendiri hanya melihat dan bahkan batin, ya mereka memang pintar. Jadi bukannya termotivasi agar menjadi seperti teman-temannya yang mendapatkan penghargaan, tetapi murid-murid ini malah merasa mendapatkan hukuman. Ya, karena apa? Mengatakan bahwa mereka memang sudah pintar-pintar kok, kita apa? Gitu ya. Jadi penghargaan itu tidak senantiasa memotivasi atau penghargaan bisa juga dihukum oleh penghargaan maksudnya itu. Terus sekarang kita lanjutkan. Nah sekarang, apakah ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Kita lihat. Nah sekarang, tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman, Pak. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air
tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Hukuman konsekuensi. Yang terakhir. Hukuman. Ada yang konsekuensi. Coba yang hukuman. Bu Ais lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Bu Ais. Kenapa bisa hukuman? Karena yaitu memberikan hukuman secara fisik. Memberikan hukuman secara fisik. Bagus sekali. Coba yang tadi yang konsekuensi. Bu Chandra enggak? Karena lari itu salah satu yang ada di pelajaran PJOK itu termasuknya lari. Kita kan sebelum pelajaran PJOK ada pemanasan dulu. Jadi itu masih wajar dalam batasan pelajaran PJOK. Seperti itu Pak Bambang. Nah, jadi bisa kita simpulkan Bu Ais bahwasanya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 untuk pelajaran PJOK itu merupakan konsekuensi, bukan hukuman. Dengan alasan konsekuen gitu ya Pak? Ya, karena konsekuen. Iya, betul sekali Bu Kiki. Kita lanjutkan ya. Sekarang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Oke, membuat anak sakit, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Hukuman itu merupakan paksaan, stimulus atau tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Sedangkan hukuman merupakan konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik untuk konsekuensi. Oke. Terus yang terakhir, bahwasanya hukuman itu akan menimbulkan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan untuk konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, atau diasingkan untuk sementara atau temporary. Nah, sekarang kita akan meneruskan materi kita, atau kita akan membagi ilmu kita lagi tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah survival, kesenangan, cinta kasih, penguasaan, dan kebebasan. Nah, kita akan bahas satu-satu. Ini ada ilustrasi atau contoh. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Ini merupakan kebutuhan apa ini? Kesenangan, Iya, karena kesenangan menyanyi. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kasih sayang, perhatian kasih sayang, perhatian. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru aja. Ini merupakan kebutuhan apa ini? Kebebasan. Jadi ingin agar ibu gurunya juga memberikan inovasi pembelajaran yang lain dan jadi tidak membosankan. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru mungkin ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ini kebutuhan apa? Penguasaan. Jadi Bapak Ibu guru sudah mulai bisa membedakan antara keyakinan kelas, peraturan, dan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Sekarang kita akan lanjut ke 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini berhubungan sekali dengan Bapak Ibu guru pada saat di kelas, jadi saat pembelajaran atau pada saat berhubungan dengan anak-anak. Yang pertama adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Jadi 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum. Guru berbuat, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Hukum ya, ini guru sebagai penghukum. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi kalau kita sebagai penghukum itu malah diletakkan murid itu di luar dunia yang berkualitas. Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi murid akan terbiasa. Kalau kita sering menghukum, biasa Pak Guru tinggal senangannya menunggu, senang hukum gitu ya. Terus nanti dapatnya bagi murid, besok lagi. Jadi lama-lama terbiasa hukum.
Terus dampaknya pada murid mengulangi kesalahan. Oke. Terus membuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, kalau untuk yang manajer, ini nanti untuk kontrol diri. Ini ya, itu kontrol diri atau menghargai diri sendiri. Yang pertama adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Terus yang kedua adalah, yang terakhir adalah bagaimana caranya bisa memperbaiki keadaan dan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer, ini nanti tolong dipelajari lagi dan nanti kita posisi kita itu selama ini ada di mana. Nah, selama pembelajaran selama ini kita tuh melakukan penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Nah, sekarang diskusinya di mana posisi kita sebelum belajar modul disiplin positif, sebelum kita mempelajari modul disiplin tadi, di mana posisi kita? Apakah kita sebagai penghukum atau teman atau mungkin pemantau atau mungkin manajer? Bu Novita? Kalau saya merasa saya pernah di posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Iya, membuat rasa bersalah. Iya. Karena sebagai seorang ibu ya. Iya. Iya. Contohnya. Jadi saya menyesalkan mengapa murid saya nggak segera paham dengan penjelasan yang saya berikan. Iya. Dan perasaan saya saat itu ya saya merasa saya adalah orang yang paling benar. Iya. Bahwa sikap siswa saya yang nggak segera paham itu salah. Iya. Gitu. Iya, memang betul sekali. Jadi kita sebagai guru kadang belum bisa menempatkan kita sebagai posisi kontrol kita sebagai manajer yang seharusnya kita harus perankan ya. Iya. Karena memang keterbatasan kita atau mungkin karena kita sudah memberikan yang terbaik tapi kok gak mudeng-mudeng. Gitu ya. Itu memang manusiawi sekali, tapi kita memang harus mulai sekarang setelah mendapatkan 5 posisi kontrol kita diharuskan atau diharapkan bisa menerapkan sebagai manajer. Begitu ya. Ya, terima kasih sekali Bu Novita. Nah, terus sekarang kalau sudah melakukan kesalahan-kesalahan, kita akan menuju ke restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen. Oke. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama itu bukan untuk melakukan kesalahan, menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu ciri-cirinya seperti ini. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, ini restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, sekarang kita lihat untuk segitiga restitusinya. Yang pertama itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kita akan bahas menstabilkan identitas. Untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contohnya, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini dan seterusnya. Itu menstabilkan identitas. Yang kedua tadi adalah validasi tindakan yang salah. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs atau kebutuhan dasar. Apakah itu power, freedom, love and belonging, fun, and survival. Contoh, guru berkata, kami bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan, apa yang penting bagimu, dan seterusnya. Terus, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan. Kita hubungkan dengan nilai kebajikan yang diyakininya.
mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai kebajikan, keyakinan apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Dan seterusnya. Oke? Nah, sekarang kita akan interferensi 30 detik sebelum kita selesaikan materi untuk modul 14 budaya positif. Oke? Jadi intervensi cukup 30 detik saja. Nah, bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dengan cara non konfrontatif. Pertama, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Ya, pasti jawabannya iya. Apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Mungkin tidak, mungkin juga bisa. Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Nah, kapan kamu siap untuk mulai? Kesepakatannya apa? Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diberlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Dan yang terakhir, apa yang kamu inginkan? Apa keyakinan kita? Demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk modul 1.5. Ya, 1.5 budaya positif. 1.4. Ya, jadi saya ulangi, demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga apa yang sudah saya berikan atau tularkan, maaf ya, kita masih sama-sama belajar, bisa menambah pengetahuan kita untuk kedepannya. Oke, dan guru bergerak, Indonesia tetap maju, terlebih untuk SMA Negeri 1 Sragen yang punya slogan brilian, semoga dapat tercapai dan terwujud. Amin. Amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.